Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fajir Ardiansa, NIM 21221081, semester 7, Teknik Industri kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar data mining. Data mining adalah proses menemukan korelasi, pola, dan tren baru yang bermakna dengan menyaring sejumlah besar data yang disimpan dalam repositori menggunakan teknologi pengenalan pola serta teknik statistik dan matematika. Lalu, apa itu pengembangan data? Penembangan data adalah analisis kumpulan data observasi yang seringkali besar untuk menemukan hubungan yang tidak terduga dan meringkas data dengan cara baru yang dapat dipahami dan berguna bagi pemilik data. Lalu ada mengapa penembangan data? Penembangan data adalah proses eksplorasi dan analisis dengan cara otomasi atau semi otomatis dari sejumlah besar data menemukan pola dan aturan yang bermakna. Contohnya, saat mengantri di supermarket besar, pernahkah Anda memejamkan mata dan mendengarkan apa yang Anda dengar selain suara anak-anak yang meminta coklat batangan? Anda mungkin mendengar bunyi bip dari pemindai supermarket, pembacaan kode batang pada barang-barang supermarket. Jadi kayak biasa kita belanja tuh kan di scan gitu kan, pakai barcode. Nah itu ada bunyi BIP, bunyi bip gitu. Nah itu pembacaan kode batang pada barang-barang belanjaan. Biasanya bunyi di dering kasir kayak gitu. Penyimpanan data ini server yang terletak di kantor pusat supermarket. Setiap bunyi bip menunjukkan baris baru dalam basis data observasi. Dalam informasi yang dikumpulkan tentang kebiasaan belanja keluarga Anda dan keluarga lain yang sedang membayar. Biasanya itu kayak contohnya tuh yang waktu yang biasa kita terakhir bayar gitu di kasir. Lalu ada proses standar lintas industri CRISP strip DM. Itu dikembangkan pada tahun 1996 oleh analis yang mewakili Daimler, Chrysler, SPSS, dan NCR. CRISP menyediakan proses standar yang tidak eksklusif dan tersedia secara bebas untuk menyesuaikan penembangan data ke dalam strategi pemecahan masalah umum dari unit bisnis atau penelitian. CRISP strip DM ada 6 fase. Yang pertama ada tahap pemahaman bisnis. Tahap ini berproses standar CRISP DM juga dapat disebut sebagai tahap pemahaman penelitian. Lalu dua ada tahap pemahaman data. Yang pertama ada kumpulkan datanya. Yang kedua gunakan analisis data eksploratif untuk membiasakan diri dengan data dan menemukan wawasan awal. Ketiga, mengevaluasi kualitas data. Keempat, jika diinginkan pilih subset menarik yang mungkin berisi pola yang dapat ditindaklanjuti. Lalu tiga ada persiapan data. Itu ada 4 langkah. Yang pertama, menyiapkan data mentah awal untuk menjadi kumpulan data akhir yang akan digunakan untuk semua fase berikutnya. Fase ini sangat padat karya. Yang kedua, pilih kasus dan variabel yang ingin Anda analisis dan sesuai untuk analisis Anda. Langkah ketiga, lakukan transformasi pada variabel tertentu jika diperlukan. Langkah keempat, membersihkan data mentah sehingga siap untuk alat pemodelan. Lalu yang keempat ada tahap pemodelan. Ini ada 4 langkah juga. Yang pertama, memilih dan menerapkan teknik pemodelan yang tepat. Tahap kedua, kalibrasi pengaturan model untuk mengoptimalkan hasil. Tahap ketiga, dapat digunakan untuk masalah penambangan data yang sama. Tahap keempat, lakukan pengulangan kembali ke fase persiapan data untuk menyesuaikan bentuk data dengan persyaratan khusus dari teknik penambangan data. Yang kelima ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ada 4 langkah juga. Yang pertama, mengevaluasi satu atau beberapa model yang disampaikan dalam fase pemodelan untuk mengetahui kualitas dan efektivitasnya sebelum menerapkan di lapangan. Yang kedua, menemukan apakah model tersebut pada kenyataan mencapai tujuan yang ditetapkan pada tahap pertama. Langkah ketiga, menetapkan apakah beberapa aspek penting dari masalah bisnis atau penelitian belum diperhitungkan secara memadai.
Langkah keempat, mengambil keputusan mengenai penggunaan hasil pengembangan data. Yang keenam, ada fase penyebaran. Fase penyebaran ini ada 4 langkah. Yang pertama, memanfaatkan model yang dibuat. Yang kedua, contoh persiapan penerapan sederhana. Yang ketiga, contoh penerapan yang lebih kompleks. Yang ketiga, untuk bisnis. Pelanggan sering melakukan penerapan berdasarkan model Anda. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang lengkap, mohon wajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.